Salam jumpa para peserta materi pembelajaran meraih hibah dan publikasi penelitian. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tips proposal yang baik dan menarik. Hendaknya proposal penelitian memiliki fishbone diagram. Di sini menampilkan landasan sumber-sumber problem dan solusi penelitian. Misalnya faktor penyebab banjir, perbandingan penanganan rob di Prancis dan Belanda dan sebagainya. Sedangkan yang diinginkan nanti di sini penanganan banjir air pasang dengan sistem folder, misalnya seperti itu. Ada berbagai macam model, silahkan saja dipelajari. Fishbone diagram. Kemudian judul proposal harus menarik dan tidak itu-itu saja istilahnya. Ya, aktual dan bersifat kolaboratif. Ya, dengan berbagai jurusan, berbagai bidang ilmu. Misalnya, pemodelan sistem kendali robot tempur dengan teknologi wireless dan computer vision. Ini ilmiahnya ada, ya, terapannya ada. Pemodelan robot humanoid dengan kemampuan self learning berbahasa Indonesia. Ya, riset mendalamnya ada, penerapannya ada. Ya. Interaksi alami pada robot humanoid, kursi roda listrik berbasiskan pikiran misalnya. Jadi ada unsur inovasinya, kolaboratifnya ada. Ya. Lalu memiliki roadmap dan relevansi dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi. Jadi harus ada kaitannya dengan Renstra PT. Sehingga klop. Menjanjikan luaran yang mengesankan. Misalnya menjanjikan luaran paper seminar, jurnal internasional bereputasi yang utama, book chapter atau buku, dan HKI. Misalnya seperti itu. Misalnya di sini, luaran wajib penelitian dasar per tahun dapat berupa 1 artikel jurnal internasional bereputasi, minimal 1 buku hasil penelitian ber-ISBN, minimal 1 artikel di proceeding yang terindeks, dan minimal 3 book chapter. Ini contoh persyaratan yang ada untuk janji luaran penelitian dasar. Nah, membuat proposal penelitian di Dikti harus sesuai dengan aturan. Misalnya, ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata. Ya dipatuhi. Jangan berlebih. Dengan model kutipan nomor. Ya. Dengan nomor. Bukan format apa misalnya. Ya. Nah, nanti setelah dibuat, diupload, harus muncul ya informasi penting pengusul, ya H indeksnya, ya paper-paper publikasinya harus bisa terlihat seperti tampilan sebelah kanan ini. Harus rapi ya. Nah, tips mengajukan hibah, sekali lagi, mematuhi format. Apa yang diminta itu dikerjakan, jangan berlebih, jangan kurang. Ya, menghindari kalimat-kalimat yang membingungkan dan berlebihan. Jadi harus dicek lagi kalimatnya runut atau tidak, citasinya benar atau tidak, gambarnya bagus atau tidak, rapi atau tidak. Memastikan proposal sudah jelas, tidak salah-salah ketik, dan referensi memadai terkini. Anggaran biaya sesuai ketentuan PMK yang sudah kita pelajari. Jangan sampai salah, kalau salah nanti banyak yang dihapus sehingga tidak optimal hibah Anda. Berbagai hibah yang ada, misalnya hibah kedai reka yang dananya hingga triliunan, Toray, ya, Sumitomo, Toyota Foundation, Erasmus Mundus, ya, Visem, JSPS, dan lain-lainnya banyak sekali. Silakan Anda sebagai dosen muda aktif mengajukan hibah-hibah ini per tahunnya. Contoh hibah kedai reka, ada yang namanya matching fund, bentuk nyata dukungan Kemendikbudristek untuk penciptaan kolaborasi antara perguruan tinggi, dosen, perusahaan, atau industri ya. Dan dananya ini besar, setiap tahun minimal 1 triliun dianggarkan, dengan proposal yang diterima itu banyak sekali. Untuk mendukung berkontribusi terhadap pencapaian 8 indikator kinerja utama. Misalnya mahasiswa yang terlibat, kegiatan dosen, pelibatan masyarakat, sehingga dana penelitian ini bermanfaat bagi semua dan menghasilkan luaran yang sangat berarti.
Untuk tujuan nanti misalnya produknya bisa dikomersialisasikan, bermanfaat bagi masyarakat dan industri. Lalu hibah bantuan seminar luar negeri atau BSLN ini itu diberikan dana sekitar mungkin 70-80% dari yang dibutuhkan untuk membantu para dosen melakukan diseminasi penelitian berupa konferensi ke luar negeri. Silakan diajukan. Nah, kita masuk ke publikasi. Para peserta dalam satu semester idealnya kita bisa menghasilkan skripsi mahasiswa jika ada bimbingan, lalu progres pengembangan dari penelitian tersebut bisa dipresentasikan di konferensi. Lalu perbaikannya, pengembangan lebih lanjut bisa dikirim ke jurnal internasional. Misalnya seperti itu. Selain dari itu, dengan roadmap penelitian Anda yang bagus, Anda juga bisa menghasilkan buku dan membuat HKI. Ya, bahkan kalau bisa paten sederhana dan paten. Nah, untuk mencari jurnal terindeks Scopus, Anda buka skemagojr.com. Ya, di sini bisa search dalam bahasa Inggris jurnal-jurnal yang umum yang bereputasi. Bereputasi itu standarnya bisa tiernya Q1, Q2, Q3, paling rendah adalah Q4, terindeks Scopus. Atau lebih baik lagi, terindeks di Web of Science. Ya, kalau dulu istilahnya Thomson Reuters. Ya, misalnya di jurnal IJCAS, pastikan dia terindeks Scopus, ada di webnya dan dicek di skema GoJR. Ya, seperti ini ada tulisan Scopusnya. Paham ya? Nah, untuk menulis paper, pastikan sesuai dengan format atau template dari seminar atau jurnal tersebut. Misalnya pada konferensi prosedia computer science, ya aturan citasinya bagaimana, bentuk penulisan huruf judulnya bagaimana, dan lain-lainnya itu harus dipatuhi. Lalu pastikan juga similarity index Anda tidak mencapai 15%. Ya, di bawah 15% agar untuk meminimalkan potensi plagiasi. Ya, biasa software yang bisa digunakan Turnitin atau Authenticate, ya. Misalnya seperti ini. Nah, sebagai indikator produktivitas dan kualitas publikasi Anda bisa dilihat di High Index, Google Scholar, ya maupun Scopus. Secara umum, kalau High Index-nya gede, berarti yang mencitasi banyak dan produktivitas paper Anda juga baik. Ya, jadi untuk mengukur produktivitas dan impact factor dari publikasi Anda. Jadi kalau High Index Scopus 10 itu mestinya sudah cukup baik ya untuk bidang teknik. Nah, di sini Anda bisa lihat high index seorang dosen ya di Scopus. Scopus.com. Bisa search namanya dan dilihat H index-nya sebagai indikator pelengkap. Nah, perhitungan high index bagaimana? Jadi jika Anda mempublikasi 6 jurnal, lalu 6 jurnal tersebut masing-masing dicitasi minimal 6 paper, maka H index Anda adalah 6. Ya, seperti ini contohnya. Lalu Anda juga harus mengetahui tentang Sinta di Indonesia, Sinta ID. Itu sebagai web penyedia informasi, ranking universitas, dosen di dalam publikasi penelitian, produktivitas dosen. Di situ Anda harus mengupload atau melengkapi publikasi Anda, buku, hibah, dan lain-lainnya. Sehingga sebagai indikator produktivitas Anda dan institusi. Nah, untuk menulis paper, pastikan sekali lagi Anda punya roadmap, Anda punya ketertarikan, dan melakukan riset rutin tiap tahun. Dari hasil riset tersebut, Anda bisa produktif menulis paper seminar, lalu paper jurnal, ya, dan buku atau book chapter. Ya, pastikan Anda memiliki ketertarikan dari bidang yang Anda inginkan, dan submit ke tempat publikasi yang sesuai dengan bidang Anda secara umum. Jadi jurnal kunci Anda tuh sangat dibutuhkan sesuai bidang Anda. Ya, ini template yang sesuai. Ini adalah contoh beberapa nama jurnal Scopus luar negeri dan yang di Indonesia. Ya.
Lalu kita masuk kolaborasi dengan dosen dan mahasiswa itu sangat penting. Mahasiswa mengharapkan dosen pembimbing yang bisa membimbing dengan baik, memberikan arahan, sabar, ya, dan mampu mencontohkan riset dan publikasi yang baik. Sehingga hasilnya nanti pasti akan dihasilkan lulusan mahasiswa yang berprestasi, juara lomba, bisa muncul di media, dan riset kita juga terangkat. Dan sehingga pada akhirnya kita menjadi dosen yang berprestasi juga. Jadi usaha kerja keras tidak akan memungkiri hasil. Ya, ini publikasi-publikasi kita ya. Apa aksi berikutnya? Tentu Anda harus punya grup riset, bimbingan oleh senior, ya, disiplin dengan deadline. Semangat. Sebagai penutup, Anda tidak akan pernah meraih sukses tanpa mencoba terlebih dahulu. Gagal sekali, gagal dua kali itu biasa, tetapi dengan tekad Anda terus berusaha, pasti akan ada peluang untuk berhasil di masa berikutnya. Demikian materi pembelajaran kiat meraih hibah dan publikasi penelitian yang baik. Saya sangat mengharapkan Anda semangat dan terus berdedikasi sebagai pendidik untuk melakukan penelitian dengan baik dan publikasi hanya di publikasi bereputasi sehingga meningkatkan kualitas publikasi Anda. Terima kasih.